ya bunayyati, nah kumi wakhlutil laban bil ma. Nduk atau nang ngadeg susu sing ape didol sesuk iku campurono banyu. Anaknya jawab, ya Umma, ama sami'ti munadiya Amiril Mukminin al-yaum. Bu, apa ibu ndak dapat informasi? Apa ibu ndak dengar? Hari ini ada pengumuman resmi dari Amirul Mukminin. Jadi anak muda itu selalu lebih maju dalam bab informasi. Mendapat kabar itu lebih dulu dari orang tuanya biasanya. HP-nya ya lebih bagus, bisa tahu info-info baru. Kata ibunya, madza qala munadi Umar al-yaum. Apa yang disampaikan, diumumkan oleh Umar hari ini? Ono pengumuman apa nah? Disampaikan Allah yukhlatul laban bil ma. Ada pengumuman resmi dari pemerintah dilarang mencampur susu dengan air. Ini sepele, tapi ini pengendalian pasar oleh negara, terutama dalam hal mencegah terjadinya pemalsuan. Nah, itu urusan negara kalau sudah begitu. Ini dilarang mencampur susu dengan air itu kalau dijual. Nah, kalau diminum di rumahnya ya terserah, mau dicampur coklat, mau dicampur wedang ya terserah. Ini dilarang. Kata ibunya, nah ini malah rumah kita jauh dari tengah kota dan Umar sekarang tidur. Nggak tahu apa yang kita bicarakan, nggak tahu. Padahal yang cerita ini Umar yang bersandar di tembok luar rumahnya. Nggak ada yang tahu apa yang kita lakukan. Nah, jawaban dari anak kecil perempuan ini adalah, ya Umar, inna Umar qad nam, walakinna Allah rabba Umar la yanam. Wahai ibu, Umar tidur memang malam ini, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhannya Umar, tidak tidur. Wa huwa yarana, dan dia melihat apa yang kita lakukan. Kalimat ini Bapak Ibu sekalian yang merasuk ke dalam hati Umar bin Khattab. Sebagai seorang khalifah, sebagai seorang kepala negara, kalimat ini penting. Karena itu Umar bilang kepada Aslam pembantunya, kasih tanda rumah ini. Nah, kasih tanda silam. Aslam juga tidak tahu ini hanya perintah khalifah, kasih tanda. Dan kita pulang. Karena sudah waktunya sholat malam, beliau berdua pulang. Setelah subuh, khalifah memerintahkan kepada Aslam, Aslam, kau masih ingat rumah yang kau kasih tanda tadi malam? Coba selidiki siapa mereka. Digali informasi yang lengkap tentang dua orang perempuan itu, lalu dilaporkan semuanya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Siang harinya diproses cepat. Umar bin Khattab mengundang 3 anak laki-lakinya, Abdullah bin Umar, Abdurrahman bin Umar, Asim bin Umar, diundang. Setelah mereka kumpul, hampir sama dengan kisahnya Yakub tadi. Untuk memastikan sesuatu itu, langsung orang tua, ayah dialog dengan anaknya terbuka.
Kepada mereka 3 anaknya disampaikan, ini ada anak perempuan muda, cantik, sholihah. Disampaikan kepada 3 anak. Nah, yang menarik adalah Umar mengatakan, "Lau kana li abikum harakatun lin nisa lama sabaqani ahadun minkum." Artinya itu, kok umpamane jo bapakmu iki nek bisa kepengin wong wedok tak di sini. Lama sabaqani ahadun minkum, tak di sini, gak tak tawan apa-apa. Berarti waktu itu Umar ini sudah sepuh, sudah tua, karena beliau memimpin itu 8 tahun. Sudah tua. Nah, ditanya satu-satu. Abdullah bin Umar jawab, "Inna li zaujah." Pak, saya sudah punya istri. Itu aja. Terus pindah yang satu. Nggak pakai ditanya lagi, nah nggak kepingin nambah, nggak ditanya begitu. Abdurrahman jawab sama, "Inna li zaujah." Pak, saya sudah punya istri. Nah, yang satu ini, yang Asim ini, yang paling muda, belum punya istri, masih bujangan. Makanya dia mengatakan, "Fazawwijniha." Kalau begitu, nikahkan aku saja dengan anak perempuan. Belum lihat, belum ketemu, tapi informasi yang didapat itu adalah imro'atun sholihah. Dan ini wujud orang tua yang memikirkan masa depan anaknya. Singkat cerita, dinikahkanlah Asim bin Umar untuk mendapatkan wanita sholihah tadi itu, yang tidak lain adalah Ummu Ammarah radhiyallahu anha. Ini nama yang bagus, orang yang baik, suaminya juga baik. Ummu Ammarah. Dinikahkanlah Asim ini dengan Ummu Ammarah. Dikaruniai oleh Allah 2 anak perempuan. Satu namanya Hafsah, yang satu namanya Laila. Laila ini dinikahkan dengan seorang tabi'in namanya Abdul Aziz bin Marwan. Laila dengan Abdul Aziz bin Marwan dikaruniai oleh Allah anak laki-laki, diberi nama Umar, sama dengan mbahnya. Berarti bayi ini adalah Umar bin Abdul Aziz, yang kata ahli sejarah ini adalah Khulafaur Rasyidin yang ke-5. Orang soleh, orang tawadhu, rakyatnya makmur, ahli ibadah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Meskipun jaraknya dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali jaraknya jauh, tapi khalifah yang dinyatakan oleh ahli sejarah Khulafaur Rasyidin yang ke-5, Umar bin Abdul Aziz. Para jemaah sekalian, kita atau saya ingin mengkaitkan antara ayat tentang Yakub dengan kisah ini. Tentang Yakub, di atasnya orang-orang soleh, di bawahnya ini juga orang-orang soleh. Ibrahim punya 2 anak, Ismail dan Ishak. Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak Yusuf. Artinya anak soleh, solihah itu lahir dari orang tua dan keluarga yang soleh-solihah. Kita lihat Umar bin Abdul Aziz ini juga begitu. Ini bukan nabi, ini bukan sahabat, tapi ini tabi'in. Tapi kita lihat garis keturunan ke atasnya. Umar ini ibunya adalah Laila, bapaknya adalah Abdul Aziz. Sholihah dan saleh. Orang tua dengan Asim.
Di atasnya Ummu Ammarah dan Asim ada orang yang saleh dan salihah. Ada ibu yang salihah, ada Umar bin Khattab, dan begitu seterusnya. Artinya anak-anak ini akan tumbuh menjadi saleh dan salihah ketika orang tuanya dan lingkungan keluarga besarnya juga orang yang saleh dan salihah. Inilah para jamaah sekalian yang menjadikan Nabi Yakub alaihissalatu wassalam itu ingin memastikan bahwa anak-anak saya itu tetap bertauhid, anak-anak saya tetap menjadi muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang konteksnya, kalau saya mati, nek bapak mati nak, apa kon bisa nang masjid kayak ini? Nah itu. Menenek bapak wis gak ono, apa ya kon isih seneng poso Senin Kamis. Menenek wis bapak gak ono, apa ya kon isih seneng nekani pengajian. Itu yang perlu kita pastikan sebelum kita meninggalkan dunia. Karena itu yang perlu ditanamkan kepada anak kita. Kalau persoalan mangan kagak mangan, kerja kagak kerja, itu sudah ada jatahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Masalah rezeki enggak perlu dikhawatirkan. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada hambanya itu melalui banyak pintu. Enggak bisa masuk lewat satu pintu ini, ya masuk lewat pintu yang lain. Ada rezeki. Jadi kenapa kita tidak perlu mengkhawatirkan anak kita makan atau tidak makan? Satu, ada rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cuma-cuma. Pokoknya urip dikai makan oleh Allah. Manusia, binatang semua dikasih rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua makhluk yang hidup di muka bumi ini pasti dikasih oleh Allah jatah rezekinya. Ini rezeki yang cuma-cuma. Mulai dari yang di atas tanah, di bawah tanah, di udara, semua dapat makan. Ada rezeki yang diberikan oleh Allah itu karena orang kerja, nyambut gawe. Ada yang kerja dapat, yang enggak dapat. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada yang diperoleh oleh orang kecuali dari hasil usahanya. Makanya para nabi itu, para rasul itu punya pekerjaan. Untuk apa? Mencari rezeki. Nabi Nuh, tukang kayu. Nabi Idris, penjahit. Pak Rusli bagi lagi Nabi Isa, tabib, dokter kalau salah. Nabi Musa, ternak. Nabi Daud, orang kemasan itu Nabi Daud, anak keturunannya. Industri lokal. Spesialisnya pembuat ini baju perang. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mengembala kambing pernah, dagang juga pernah. Ini rezeki yang diberikan oleh Allah kepada manusia kalau dia berusaha mencari. Para ulama salaf juga begitu. Para sahabat, Abu Bakar pedagang, kebun, ternak, Umar dagang, Utsman dagang, Sa'ad bin Abi Waqqas dagang, saudagar terkenal Abdurrahman bin Auf dagang. Ini rezeki yang Allah berikan kepada orang yang kerja. Ulama-ulama mazhab Abu Hanifah pedagang kain,
Imam Syafi'i tukang, dia spesialis talam, khusus talam. Oh, spesialis talam tadi. Nah, Imam Syafi'i ahli. Karena dia ulama besar, imam masjid, guru umat, pekerjaannya tukang membetulkan talam. Jadi ketika ada job, janjian dulu. Saya akan kerjakan sesuai dengan waktu, pekerjaan, upah, tapi saya punya syarat. Saya zuhur harus di masjid, saya asar harus di masjid. Karena saya imami dan saya isi pengajian. Saya tidak tahu apakah tukang itu sekarang zuhur dan asarnya di masjid. Zuhur memang istirahat, tapi kemana? Ke masjid? Tidak. Asar istirahat, tapi tidak ke masjid. Padahal bangun masjid, Pak ya. Bangun masjid. Itu hebatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Ini rezeki yang Allah berikan melalui kerja. Ada rezeki yang Allah berikan dari syukur. La in syakartum la azidannakum. Artinya kita bekerja kemudian dapat rezeki. Kalau rezeki itu kita syukuri, ditambah lagi. Jadi syukur itu bukan hanya rasa terima kasih kita kepada Allah, tapi syukur itu juga pintu rezeki lagi. Syukur itu adalah pintu yang terbuka untuk rezeki masuk lagi. Jadi semakin banyak orang dapat rezeki, semakin sering dia bersyukur, semakin ditambah rezeki. Jadi pintu rezeki itu adalah syukur. Ada lagi pintu rezeki melalui ngerawat orang lain yang sedang menuntut ilmu. Ada dua sahabat yang kakaknya ini kerja, adiknya tidak kerja. Adiknya itu menuntut ilmu, datang kepada Nabi, mencatat ayat, mencatat hadis, sehari-hari gitu terus. Nah, kakaknya ini sowan kepada Rasulullah, lalu matur, ya Rasulullah, gimana adik saya itu? Saya ini tiap hari kerja, dia itu makan tok. Yang dilakukan tiap hari itu mendatangi engkau, pulang. Artinya dia datang kepada Nabi itu mencatat ayat yang turun, hadis yang disabdakan Nabi, dicatat semuanya, disampaikan kepada orang lain. Saya ini pegel ya Rasul. Kerja, biayai dia terus. Nah dia tidak mau kerja. Apa kata Nabi? Singkat. La'allaka turzaku bihi. Ini loh, bisa jadi kamu itu dikasih rezeki oleh Allah ya karena adikmu itu. Apa? Karena kamu itu merawati orang yang sedang menuntut ilmu, maka Allah titipkan rezekinya kepadamu. Seandainya kamu tidak melakukan itu, mungkin rezekimu juga di-stop sama Allah. Itu pintu rezeki. Ya, kalau bahasa sekarang, mengkafalai anak yatim yang sedang menuntut ilmu, membiayai, memberikan beasiswa, itu pintu rezeki. Dan ada juga rezeki yang diberikan oleh Allah min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak diduga. Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kepada Allah kasih dia jalan keluar kalau ada masalah,
dan Allah beri dia rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Dan masih banyak lagi pintu-pintu rezeki. Karena itu Nabi Yakub tidak mengkhawatirkan anaknya itu nanti iso mangan atau iso mangan. Makanya yang ditanyakan adalah mata butuh nabi mati. Nah, menenek bapak mati, Tuhan bikin nyembah apa? Itu yang mesti harus dipastikan. Wa nahnu lahu muslimun, jawaban anaknya. Kami akan tetap menjadi orang muslim, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah sekalian yang membuat Nabi itu selalu memperhatikan orang menjelang mati. Baik orang itu masih belum Islam, berusaha diislamkan semaksimal mungkin, atau seorang muslim yang bagaimana supaya matinya itu husnul khotimah. Saat-saat menjelang mati itu penting. Contoh, kematian paman beliau Abu Thalib. Abu Thalib ini kan orang yang sangat-sangat banyak berjasa kepada hidup Nabi, kepada perjuangan Nabi, kepada dakwah Islam. Sejak umur 8, Abu Thalib mengasuh Nabi. Dialah yang mengajari berdagang sampai mandiri. Dialah yang mengajari untuk bisa diakui oleh masyarakat. Abu Thalib. Ketika menjelang mati, Nabi datang. Tapi lebih dulu ada dua saudaranya di situ, Abu Jahal dan siapa lagi. Ditunggu. Nabi bilang, ya Amru, qul la ilaha illallah, uhaju bihi yaumal qiyamah. Paman, ucapkan la ilaha illallah. Nanti di akhirat saya bela di hadapan Allah. Setiap kali Nabi ngomong begitu, ini dua orang yang masih musyrik ini bilang, ya Abu Thalib, atarghabu an millati abaina. Abu Thalib, jangan, apa kamu sudah benci dengan agama nenek moyang kita? Jangan, stop. Saat-saat menjelang mati itu penting. Makanya ada talqin. Nabi mengulang, ya Amru, qul la ilaha illallah uhaju bihi indallah yaumal qiyamah. Kata yang dua ini jangan. Sampai 3 kali Nabi mengatakan, ya Amru, qul la ilaha illallah. Ini mengatakan jangan. Sampai akhirnya Abu Thalib mati belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nabi sedih. Ini orang yang sangat berjasa, tapi matinya dalam keadaan belum bersyahadat. Nabi dalam kesedihannya itu kemudian mengatakan, saya akan memintakan ampun buat paman ini kepada Allah. Tapi kemudian Nabi berhenti karena ditegur oleh Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Muhammad, sesungguhnya kamu tidak akan bisa memberi hidayah kepada orang yang paling kamu cintai sekalipun, tetapi Allah memberi hidayah kepada orang yang Dia kehendaki. Artinya kita bisa menyampaikan, kita bisa menasihati, kita bisa menegur, kita bisa mengingatkan, bahkan kita bisa memukul untuk menyadarkan orang. Tapi persoalan orang itu mau menerima apa tidak, itu urusan hidayah, dan itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga punya tetangga waktu awal-awal di Madinah, punya tetangga yang tetangga itu punya anak kecil dan agamanya masih bersama orang tuanya Yahudi. Tapi anak kecil ini suka riwari ke rumahnya Rasulullah. Bahkan Nabi kalau butuh air untuk wudu minta anak itu mengambilkan. Anak ini sakit. Anak kecil Yahudi sakit, Nabi itu mengunjungi, dibesuk.
Betapa pentingnya memperhatikan orang menjelang mati. Nabi datang di dekat kepalanya, sementara orang tuanya di dekat kakinya. Kata Nabi kepada anak ini berbisik, "Atasyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah?" Nah, apakah kamu mau bersyahadat tidak ada Tuhan selain Allah dan aku ini utusan Allah? Yang tadi itu orang tua saat menjelang mati diperhatikan, ini anak kecil juga begitu. Nah, kon belum dah ngocok 2 kali syahadat. Anak ini tidak langsung menjawab karena ada orang tuanya. Anak itu kemudian matanya melihat ke arah kakinya, di situ ada bapaknya. Para sahabat mengartikan anak ini sedang minta izin ke bapaknya. Oleh tak aku nuruti wong iki. Kemudian bapaknya menganggukkan kepala, mengatakan Atik Abul Qasim. Wis gak apa-apa, nuruton Abul Qasim, bapaknya Qasim. Dia tidak ngomong Rasulullah, dia orang Yahudi kok. Wis gak apa-apa, melu bapaknya Qasim. Lalu begitu mendapat restu dari orang tuanya, anak ini mengucapkan 2 kalimat syahadat dan kemudian meninggal dunia. Nah, ini betapa pentingnya kita sendiri berusaha agar mati kita ini dalam keadaan husnul khotimah, dan kita mengusahakan agar orang lain itu matinya juga dalam keadaan husnul khotimah. Ada satu kisah lagi. Ini banyak cerita, apa gitu. Ketika dalam satu peperangan, Nabi menunjuk orang, sahabat, Nabi menunjuk orang yang ada di dalam pasukan beliau itu, dakhalana, wong iki menembak putra. Sahabat-sahabat heran, ya apa sih Nabi? Ini sudah bersama kita, ini sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ini berperang dengan gagah berani, kok beliau ngomong begitu? Dakhalana, menurut neraka. Nah, ada seorang sahabat yang kepingin membuktikan, tidak mungkin Nabi ngomong salah, tidak mungkin. Ternyata diikuti terus, teman kalau Nabi ngomong ini berpun neraka. Dia perang yang ditunjuk oleh Nabi masuk neraka itu perang dengan gagah berani, membunuh banyak orang kafir sampai terluka. Sampai terluka. Nah, dalam keadaan terluka itu kemudian dia merasa kesakitan. Diikuti terus sama sahabat yang ditulung tapi diikuti. Aku kepingin bukti omongannya Nabi itu bener tak? Diikuti terus. Yang terluka tadi, yang sudah banyak berjasa dalam perang itu, minggir ke kemah, di kemah sampai malam, saking gak kuatnya dia merasakan sakit, bunuh diri. Baru dia mengatakan, Shadaqa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar omongannya Nabi. Dakhalana. Betapa pentingnya kita ini memperhatikan kematian. Tidak penting kita ini kapan mati, tidak penting misalnya tulisannya dewi-dewi kok. Tidak penting kita ini di mana kita mati, sudah ada tempatnya. Tapi yang penting adalah ketika kita mati itu piye, itu yang penting. Ada husnul khotimah, ada su'ul khotimah. Dan mudah-mudahan kita semuanya mati dalam keadaan husnul khotimah. Nah, ini yang kembali lagi saya mengingatkan, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita memperhatikan kisah kematiannya Yakub menjelang mati. Penting memastikan bahwa anak-anaknya itu tetap dalam iman, tetap dalam akidah, tetap beragama Islam sampai akhir hayat. Barangkali ada yang bertanya, monggo silakan kita tambahi. Karena ini kurang ya. Bapak Bu, ada Bu.
Ketok pengajian itu nyedek dong. Oke, moga-moga. Masalah keturunan. Di situ dinyatakan akan memasuki tempat yang mencetak anak itu kemudian. Apa kalau menempati tempat yang anak itu yang disediakan oleh Allah. Apa? Ini apa dikatakan nafsu atau jiwa. Nafas, maksudnya nafas. Oh ya. Jadi tempat ini akan menunjukkan baik buruknya dia akan menjadi manusia lagi. Ini gimana prosesnya sehingga untuk memilih menentukan nafsu itu kan tadinya baik dikatakan baik, tapi karena tempatnya dia menempati dari asal keturunan tidak baik, dia akan menjadi tidak baik. Ya. Untuk menjadikan baik ini gimana ini kira-kira? Ada banyak, ada ayat, ada hadis yang mungkin bisa memberikan penjelasan. Yang pertama, Nabi, ini hadis Rawahul Bukhari wa Muslim muttafaq alaih, Nabi mengatakan ikhtaru linutafiku, carilah atau pilihlah tempat yang pas buat kamu menitipkan sperma. Ikhtaru linutafiku, artinya ini barang mahal. Jadi bibit laki-laki ini tidak ada yang jual, tidak akan orang beli, tapi ini mahal. Makanya pilihlah tempat yang baik untuk meletakkan nutfahmu. Maksudnya apa? Kalau ingin nutfah ini nanti tumbuh menjadi manusia-manusia baik, carilah rahim-rahim yang baik. Rahim-rahim yang baik itu adalah istri-istri yang baik. Jangan sembarang wong dipek dadi bojo. Ya cari yang salihah. Fadfar bidzatid din. Pilihlah wanita yang memiliki agama yang baik. Taribat yada, dua tanganmu akan selamat. Artinya anak turunmu selamat. Ikhtaru linutafiqun. Pilih tempat yang baik untuk menitipkan nutfah. Ini satu. Jadi perlu wadah yang baik, wadah orang tua, lingkungan, supaya anak ini nanti tumbuh dengan baik. Yang kedua, ada ayat, manusia itu ada jasad dan ada nafas. Jasad itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Pokoknya segala sesuatunya yang ada pada diri manusia, fisiknya itu apalagi ahsani taqwim, puncak konstruksi yang paling baik ya manusia itu. Itu susunan makhluk yang terbaik ya manusia. Nah, sisi lain, manusia itu ada raganya, ada jiwanya yang disebut dengan nafs. Wa nafsi wa ma sawwaha. Nafas ini juga Allah sudah jadikan dia sempurna baik. Cuma diisi oleh Allah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi nafas itu ada, ibarat hati itu ada. Di situ fa'alhamaha, Allah kasih ilham dia fujuraha, potensi untuk jelek bisa, wa taqwaha dikasih potensi juga untuk baik. Jadi nafas jiwa manusia itu punya dua potensi.
Ada potensi menjadi baik, ada potensi menjadi buruk. Kapan dia baik? Qad aflaha man zakkaha. Dia menjadi baik kalau dia rajin membersihkan, rutin membersihkan. Wa qad khaba man dassaha. Dia menjadi khaba, rugi, menyesal, man dassaha, kalau dia mengotori jiwa. Nah, di sini nafs itu garis miring begitu kalau. Kan ini kan makhluk-makhluk abstrak ya dalam terjemahan. Jiwa, hati, nurani, itu kan terjemahannya mirip-mirip. Nah, begitu. Jadi semua orang secara fisik selesai, tapi semua orang secara kejiwaan bisa dua macam. Bisa jiwanya baik, bisa jiwanya buruk. Kapan dia baik? Kalau rajin membersihkan. Kapan dia buruk? Kalau membiarkannya kotor. Karena apa? Jiwa kok bisa kotor? Iya. Karena balrona ala qulubi, karena balrona gimana? Karena balrona makanu yaksidu. Kata Nabi, jiwa atau hati itu kalau orang berbuat dosa itu ada setitik noda hitam di hatinya. Tes. Kalau dia istighfar dan taubat, bersih lagi. Melakukan dosa lagi, tes, titik hitam. Kalau dia istighfar taubat, bersih lagi. Semakin dia banyak berbuat dosa, tapi setiap berbuat dosa dia istighfar dan taubat, ya bersih terus hatinya. Tetap bersih, putih, ibadah semangat, peka. Sebaliknya, dia berbuat dosa satu, santai, tenang. Dosa lagi, tenang. Tiga, tenang. Berkali-kali berbuat dosa, dablek. Ketika hati ini orang berbuat dosa terus, maka hatinya hitam terus. Semakin sering berdosa, semakin hitam jiwanya. Kalau sudah begitu, gelap. Makanya kalla balrona ala qulubi makanu yaksibun, sesungguhnya yang menghitamkan hati dan jiwanya adalah dosa-dosa. Nah, kira-kira begitu. Kalau jadi diawali dengan memilih bibit itu tempatnya yang baik. Yang kedua, ketika sudah lahir menjadi manusia, ditempatkan di lingkungan yang baik juga. Dengan begitu kita bisa ikhtiar, menjamin dengan ikhtiar anak-anak kita tumbuh dengan baik. Ismail tumbuh dengan baik meskipun sendirian di tengah padang pasir. Kenapa? Ibunya baik. Nabi Ibrahim itu nyambangi Mbok Nom itu cuma 4 kali. Pertama, Hajar diajak ke Mekah, ya kan? Waktu hamil, yaitu belum lahir sudah balik ke Palestina. Jadi belum ada Ismail, sudah ditinggal sekali. Yang kedua, datang lagi entah berapa tahun kemudian. Jadi Hajar itu bertahun-tahun ijen play di padang pasir Mekah itu, tidak ada siapa-siapa. Beberapa tahun kemudian Ibrahim sambang lagi ke Mekah, masih ada itu Hajar. Loh itu lo ketemu baru beberapa saat, ditinggal yang mono yamin, ketemu di bawah gorong, suruh beli. Ani al-bahuka fandur mada tarokan selesai. Terus akhirnya diganti oleh Allah dengan domba besar. Beberapa saat di Mekah balik lagi ke Palestina. Karena memang tugas
tugasnya Nabi Ibrahim berdakwah di Palestina bukan di Mekah. Maka belum ada orang. Beberapa tahun kemudian sambang lagi ketika Ismail sudah remaja, sudah belasan tahun. Maka Allah perintahkan Ibrahim dengan Ismail untuk bangun Ka'bah itu. Sudah bisa berdua, dua orang tak. Setelah itu ditinggal ke Palestina lagi. Nah, datang lagi itu Ismail sudah punya istri, sudah berkeluarga. Kenapa? Ismail itu gak ditunggoni bapaknya, tidak bersama lingkungan, belum ada manusia, tapi tumbuh menjadi anak yang baik, ada ibunya yang baik, single parent yang baik. Itu salah satu jaminan dari ikhtiar. Makanya Nabi mengatakan ikhtaru li mutafikum, delek nonggon sing apik iki. Nutfahmu iki barang larang, aja diawur ae. Pelajaran orang lain ikhtaru li mutafikum. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sabar. 10 menit lebih. Baik para ibu, para jamaah sekalian, mudah-mudahan pengajian kita, walaupun ilmu kita ini mendapat ridho dari Allah SWT. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.